pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, anak kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa agar senantiasa diberikan kemudahan dan juga kebermanfaatan oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, jumpa lagi dengan kita dan pembelajaran tematik seni budaya dan kebudayaan. Kali ini kita akan belajar tentang pola pada tarian. Untuk itu, ikuti video pembelajaran berikut ini. Ini kita akan belajar pertama menyebutkan jenis-jenis pola lantai pada tari daerah. Yang kedua, mempraktekkan gerak tari sesuai dengan pola lantai. Yang ketiga, menggambarkan pola lantai pada tari daerah. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu peduli, kreatif, dan cinta tanah air. Tahukah kalian bahwasannya bentuk atau formasi tertentu yang dibuat oleh penari dalam sebuah tarian dinamakan pola lantai? Coba kita lihat, kira-kira pola lantai apa ya yang digunakan pada tarian di gambar berikut ini? Ayo, apakah sudah tahu? Itu adalah tari di Bali dan juga tari di Aceh. Coba ditebak. Tari kecak pada Bali polanya adalah lingkaran, sedangkan yang saman adalah pola horizontal. Nah, pola lantai itu digunakan untuk memperindah tari dan juga untuk menyelaraskan gerakan penari satu sama lain. Dalam tari terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pola garis lurus dan pola lengkung. Pola garis lurus berarti penari berjejer secara lurus, sedangkan pola lengkung penari berjejer secara lengkung. Apa sih perbedaan dari kedua pola tersebut? Jadi, pola garis lurus memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan, sedangkan pola lengkung memberikan kesan kelembutan. Nah, dari kedua pola dasar ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis pola lantai. Ada pola horizontal, kemudian ada pola vertikal, kemudian ada pola diagonal, ada pola lingkaran, dan juga ada pola zigzag. Dalam tari kreasi daerah. Apa sih pola lantai itu? Jadi pola lantai adalah garis-garis imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama pola lantai vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga diagonal, kemudian melingkar. Ada lagi pola lantai zigzag. Jadi apa sih bedanya? Yang pertama, pola lantai vertikal berarti penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Contohnya pada tari roding dari Jawa Timur, ini menggunakan vertikal ya. Ada lagi yang horizontal. Pada pola lantai horizontal, penari membentuk garis dari lurus ke samping, baik kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Contohnya pada tari Saman Aceh. Ada lagi pola lantai diagonal, yaitu penari membentuk garis menyudut dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, baik belakang atau ke depan. Contohnya tari Sekapur Sirih dari Jambi. Ada lagi pola lantai melingkar. Ini penari membentuk lingkaran, berjejer membentuk lingkaran. Contohnya
tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Dan ada pola lantai zigzag, yaitu penarinya membentuk garis zigzag, yaitu ada yang di depan, ada yang di belakang secara berurutan. Contohnya tari Serimpi Yogyakarta. Jadi itu adalah jenis-jenis tari beserta dengan pola lantai dan juga contohnya. Jenis-jenis pola lantai pada tari daerah, mari kita mempraktekkan pola lantai lurus. Jadi ini contohnya dari tari Tortor Sumatera Utara. Nah, yang pertama gerakan A, gerakan B. Gerakan A itu tangan kita membentuk kuncup seperti salam yang kita letakkan di perut. Kemudian kita tarik ke atas, dari bawah ke atas, menjadi bentuk yang A bagian kanan ini. Bagian ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menaruh tangan kita di bagian dagu pada bagian B yang sebelah kiri. Kemudian kita letakkan kedua telapak tangan kita ke depan seperti gerakan B yang kanan, jadi seperti gerakan mendorong. Nah, kita lanjutkan dengan gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya ini kita letakkan pertama kedua tangan di bagian pinggang belakang kita, C yang sebelah kiri. Kemudian kita taruhlah kaki kita yang kanan sedikit ke atas, sedangkan yang kiri enggak, seperti menggigit. Kemudian kita geserkan badan kita ke sebelah kanan. Nah, untuk ke bagian C yang bagian kiri sudah selesai. Sekarang ke bagian yang kanan. Kita condongkan badan kita dengan posisi tangan dan juga kaki kiri ke atas seperti gigit. Seperti itu bergantian. Kanan kiri, kanan kiri. C kiri, C kanan, C kiri, C kanan. Setelah itu kita ke gerakan yang D. Ke gerakan yang D, kita angkat kedua tangan kita ke atas sambil wajah kita dicondongkan ke atas. Nah, setelah itu kita taruh tangan kita dengan wajah kita menghadap ke depan, tangannya ke bawah. Setelah itu kita lakukan bergantian D1, D2, D1, D2, danga ke depan, danga ke depan. Seperti itu ya tariannya. Lantai yang membentuk huruf V. Nah, yang pertama A, B, ada C, ada D. Yang A kita praktekkan dulu, kedua tangan menguncup, dan yang B kedua tangan berbeda. Yang kanan ke depan sambil seperti gerakan stop, kemudian yang kiri ke belakang. Nah, A dan B secara bergantian, tangan kuncup, buka satu, kuncup, buka satu. Sedangkan kakinya yang A tetap, yang B satu kaki ke belakang. Jadi terciptalah gerakan A dan B secara bergantian. Kemudian yang C, satu tangan kanan di pipi, satu tangan kiri di pinggang, satu kaki ke depan. Kemudian yang D, satu kaki ke depan yang kanan, tangannya di samping kedua-duanya dengan posisi seperti penguin. Nah, setelah itu kita gabungkan gerakan keduanya menjadi gerakan C, D, I di samping kanan. Kalian mempraktekkan, tahukah kalian pada tari solo atau individu itu membutuhkan pola lantai untuk menyelaraskan gerakan dengan iringan musik agar seluruh tim dapat mencapai tahapan tari
dengan baik. Maksud di sini adalah ada tarian dengan iringan yang saling selaras. Sedangkan pada tarian berkelompok, tujuan dari pola lantai ini adalah untuk meningkatkan kerjasama tanpa adanya rasa ingin menonjol pada salah satu penari agar seluruh tim dapat mencapai tahapan tari dengan baik. Jadi gerakan yang dilakukan oleh seluruh penari sesuai dengan pola lantainya. Tidak ada yang selalu mendominasi atau selalu menjadi yang paling terdepan. Paling penting dalam gerakan pada tarian yaitu kekompakan, kesesuaian, dan juga kerapian. Tujuannya yaitu membuat tarian semakin indah sesuai dengan iringan musik dan pesan serta rasa dalam tarian dapat tersampaikan dengan mengetahui jenis-jenis pola lantai dan mempraktikkannya. Mari kita menggambar pola lantai. Ada pola lurus di sini, yaitu pola vertikal, lingkaran, zigzag, dan juga diagonal. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita amati dulu apa pola lantai yang digunakan pada tarian dengan cara mengetahui arah gerak dari penarinya. Kemudian yang langkah keduanya kita gambar dengan cara menyusun titik-titik sesuai dengan pola lantai yang digunakan. Titik-titik adalah penari dan juga arah gerakannya. Dari apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diringkas menjadi diagram berikut ini. Yang pertama tadi jenis-jenis pola lantai ada horizontal, vertikal, diagonal, lingkaran, dan zigzag. Kemudian kita praktekkan pola lantai. Dan yang terakhir menggambar pola lantai. Jangan lupa kalau menggambar kita perhatikan titik-titik sebagai formasi penari dan arah gerakan yang setelah mempelajari materi tersebut, mari kita berlatih. Yang pertama, tuliskan jenis-jenis pola lantai yang telah dipelajari. Yang kedua, tuliskan 3 contoh nama tari daerah dari setiap jenis pola lantai yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, gambarkan pola lantai dari gerakan tari tok-tok sesuai gambar berikut ini. Jadi ada 2 gambar pola lantai ya, dari yang gambar A dan juga gambar yang B. Keempat, coba kita lihat gambar dari tari apakah itu. Setelah itu isilah yang A, nama tari pada gambar tersebut. Yang kedua, dari daerah manakah. Yang ketiga, tulis pola lantai dan langkah dari gerakan tari sesuai dari gambar tersebut. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difotokan kepada masing-masing wali kelas. Alhamdulillah, kita semua telah mempelajari materi tentang pola lantai pada tari. Sekian pembelajaran tematik hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.